Berkati warga jemaat, memberikanlah ketenangan kepada kami Tuhan, kedamaian, sehingga kami benar-benar dalam konsentrasi yang penuh untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup, Sang Putra Natal, kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan, Injil Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 20. Di bawah judul perikop Gembala-Gembala. Ayat 8. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Yang disebut berbahagia adalah kita semua yang membaca firman Tuhan, yang merenungkan berita firman Tuhan ini dan yang terus melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Shalom. Shalom. Mungkin karena panas, berdesak-desakan. Tadi saya keluar masih dengan daster, jam 8 sudah ada orang. Sekali lagi, shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Saya lihat warna-warni pelangi Indonesia sudah mulai muncul di gedung gereja. Merah, kuning, hijau, biru, ungu, baju maksudnya. Kita penuh dengan sukacita menyambut perayaan Natal Yesus Kristus. Masih adakah paket yang belum terkirim? Puji Tuhan. Ditunggu saja sampai tanggal 1, kan masih ada perayaan Natal. Masih adakah kue yang belum dipanggang? Nanti saya bantu panggang supaya kita sama-sama menikmati sukacita Natal. Bapak dan Ibu, kita bersyukur kita boleh ada dalam perayaan Natal Yesus Kristus tahun 2024 saat ini. Kita bersyukur Tuhan kasih sehat, Tuhan kasih kuat dan umur yang panjang, sehingga kita boleh menikmati sukacita bersama dengan orang tua, suami, istri, anak-anak, handai taulan, baik yang datang dari perantauan, bahkan yang menjumpai keluarga mereka di tanah rantau. Kita bersyukur, dan biarlah makna Natal di hari Natal 2024 tidak kabur dengan sekedar euforia, tidak tertutup dengan segala kemewahan, tapi kita menikmati makna Natal yang sesungguhnya untuk melihat Yesus Kristus, Sang Putra Natal yang rela hadir menjumpai kita semua. Dan tema Natal pada pagi hari ini saya angkat bersama dengan tema Natal yang dikeluarkan oleh Konferensi Wali Gereja dan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia tahun 2024. Marilah sekarang kita pergi ke Betlehem. Mari sekarang kita pergi ke Betlehem. Bapak Ibu mau kalau hari ini saya ajak, yuk kita orang semua ke Betlehem. Mau? Yang mau ke Betlehem bolehkah angkat tangannya Bapak Ibu? 1, 2, 3. Yang mau ke Betlehem. 1, 2, 3, 4, ada 1000. Yang lain tidak mau ke Betlehem? Nggak mau, yakin? Pertanyaan terakhir, mau nggak ke Betlehem?
Siapa yang mau ke Bethlehem angkat tangan? Semakin banyak. Kalau Bethlehem yang dimaksud oleh Lukas, jangan, saya berusul Bapak Ibu jangan ke Bethlehem. Karena sementara perang. Bethlehem yang dimaksud ini sementara konflik. Dan Bethlehem yang dimaksud itu sementara ini adalah jalur Gaza. Kalau saudara-saudara ke Bethlehem maka tulis memang surat wasiat. Itu iPhone untuk siapa? Itu motor untuk siapa? Itu rumah, itu toples untuk siapa? Itu pohon Natal untuk siapa? Karena Bethlehem yang dimaksud oleh Lukas ini sementara dalam konflik. Tetapi saya mengajak kita semua untuk ke Bethlehem secara representatif. Dan hari ini perayaan Natal Yesus Kristus adalah Bethlehem untuk saya dan saudara. Masih mau ke Bethlehem? Masihlah, kan ini representatif dari Bethlehem yang kita rayakan. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang Bethlehem yang dimaksud oleh Lukas pasal 2 ayatnya yang ke-15. Ini diawali dengan gembala-gembala yang mendapat kabar berita dari malaikat-malaikat Tuhan tentang kedatangan Yesus Kristus Sang Putra Natal. Ayat 8. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Ayat 9, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dengan kemuliaan. Dan seterusnya sampai ayatnya yang ke-10. Gembala-gembala menjadi tokoh sentral the first Noel. Gembala-gembala menjadi orang pertama yang mendengar berita tentang kelahiran Yesus. Poin penting yang hendak kita resapi dan kita pelajari, kita kulik pada pagi hari ini adalah gembala-gembala. Tugas gembala-gembala adalah menjaga kawanan ternak, tetapi bukan ternak mereka. Mereka digaji, mereka diupah untuk menjaga kawanan ternak orang-orang besar. Mereka kaum marginal, mereka kaum rendahan, mereka kaum yang tidak suci dalam tradisi Yudaisme. Mereka dianggap rendah, dinomor duakan dalam masyarakat. Mereka tidak punya nilai dalam masyarakat. Mereka kaum yang sekiranya mereka adalah saksi kunci dalam sebuah pengadilan. Toh orang-orang Yudaisme tidak menganggap kesaksian dari para gembala-gembala sebagai kesaksian yang perlu disampaikan dalam sebuah pengadilan. Rendah sekali gembala-gembala, kecil sekali gembala-gembala, bahkan gembala-gembala disebut sebagai orang-orang yang tidak suci dan tidak benar, sehingga mereka dilarang untuk masuk dalam sinagoge atau rumah ibadah orang Yahudi. Kira-kira begitulah, saking rendahnya gembala-gembala. Tetapi Natal pertama, the first Noel, berita kelahiran Yesus itu disampaikan kepada orang rendah, disampaikan kepada orang yang tidak suci, disampaikan kepada orang yang terpinggirkan, disampaikan kepada orang yang rendah, disampaikan kepada orang yang tidak dianggap oleh masyarakat, menunjukkan, mengajarkan kepada kita bahwa kasih Yesus tanpa syarat. Dia menembus batasan manusia. Dia tidak hadir untuk para petinggi-petinggi negara. Dia tidak hadir untuk para penguasa-penguasa. Dia tidak hadir untuk orang yang mewah. Tetapi kasih Yesus menembus lapisan masyarakat. Orang yang kecil pun masuk dalam lingkaran kasih karunia Tuhan. PGI dan KWI mengajak kita untuk pergi ke Bethlehem. Yang pertama, kita diajak untuk juga melihat orang-orang yang kecil. Kecil bukan kodok, tetapi kecil dalam pengertian rendah, lemah, tak berdaya, tidak berarti, dan tidak punya daya, upaya, power, dan kekuasaan. Hari Natal bukan melihat ke atas, tetapi hari Natal harusnya melihat mereka yang terpinggirkan, lemah, tidak berdaya di seluruh lapisan masyarakat. Saya mau tanya Bapak dan Ibu, hari Natal siapa duluan yang Bapak Ibu kunjungi? Hari Natal pertama, siapa yang Bapak Ibu duluan kunjungi?
mertua, orang tua. Ada nggak yang mengunjungi panti asuhan? Biasanya tanggal 26 makanan so tidak habis, kasih panas kita orang mau antar, akan itu tetangga yang kasihan dong tidak ada makanan, payah begitu ya. Ada nggak? Pernah nggak Natal pertama Bapak Ibu masak sate garo, RW bebek, lalu langsung pisahkan ini untuk tetangga, kasihan orang tidak punya makanan, kirim. Toples pertama kita kasih kepada orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang lemah. Gembala-gembala itu kita nggak perlu ke Bethlehem untuk mencari orang lemah. Kita lihat saja kiri kanan kita, mereka yang tidak berdaya, mereka yang tidak punya orang tua, mereka yang tidak punya pekerjaan, mereka yang tertindas, mereka yang teraniaya, korban perang, korban kekerasan, korban pelecehan dan lain sebagainya. Itu adalah gembala-gembala di masa kini. KWI dan PGI mengajar kita untuk Natal tahun ini menembus seluruh lapisan masyarakat, menembus batasan-batasan kehidupan manusia. Jadi jangan hanya bergaul dengan mereka yang rambut-rambut berwarna-warni, tetapi mereka juga yang kasihan tidak punya baju. Kita juga harus sayangi mereka dengan penuh kasih. Nah, yang penting bagi kita adalah Bapak dan Ibu, gembala-gembala dipanggil Tuhan untuk mengunjungi Bethlehem. Di ayatnya yang ke-15, sesudah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Berita-berita yang didengar oleh gembala-gembala, ada satu tindakan iman. Gembala-gembala tidak bilang tandai PE, dodop J kita mamba i Bethlehem. Begitu ya kira-kira kalimatnya, so jago saya. Dodop J kita mamba i ataukah ke Bethlehem begitu ya. Tetapi tindakan marilah sekarang adalah sebuah tindakan bersegera, tindakan iman untuk melihat Yesus Sang Putra Natal. Sehingga Natal harusnya mengubah kita untuk mengampuni. Marilah sekarang. Jangan tunggu dia mati baru saya mau ampuni dia pedosa. So luka sekali kasihan Ibu Pendeta. Sampai kapanpun saya tidak akan ampuni dia. Ada nggak yang begitu? Marilah sekarang sebuah tindakan iman. Gembala-gembala tidak menunggu mereka dengar berita itu, mereka segera mengunjungi Yesus di Bethlehem. Tanda marilah segera adalah tanda sekarang juga kita melakukan tindakan iman untuk merangkul orang lain, mengampuni orang lain, melepaskan pengampunan bagi orang lain, menciptakan nuansa damai, hidup di dalam kasih, penuh kasih persaudaraan, saudara bersaudara, keluarga berkeluarga di dalam Tuhan. Marilah sekarang adalah tindakan ajakan untuk tidak menunda-nunda apa yang Tuhan izinkan untuk harus kita kerjakan. Natal ini harusnya ada tindakan iman dari saya dan saudara untuk menyatakan kasih persaudaraan bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Dan yang ketiga, yang terakhir, ayatnya yang ke-20. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Gembala-gembala setelah mendengar berita tentang sang bayi mungil di Bethlehem, mereka kembali sambil memuliakan Allah. Padahal mereka orang yang terpinggirkan, orang lemah, tak berarti, tidak dianggap, kaum marginal, orang yang dinomor duakan dalam masyarakat. Perjumpaan dengan Maria, Yusuf dan bayi itu di Bethlehem ada perubahan tindakan dari gembala-gembala. Mereka yang tadinya takut, mereka yang tadinya lemah, mereka yang tadinya tidak berarti, berjumpa dengan Natal, kelahiran Yesus Kristus, mereka mengalami perubahan tindakan kembali sambil memuji dan memuliakan Allah.
Sehingga pesan firman Tuhan bagi kita dalam perayaan Natal saat ini, Bapak dan Ibu, di Bethlehem ada Yesus. Di Bethlehem ada kasih yang besar. Dan sekarang kita diajak untuk ke Bethlehem dalam representatif Natal saat ini. Saya berharap dengan segala kerinduan bersama dengan seluruh pelayan Tuhan, pulang dari tempat ini, mari kembali sambil memuliakan Allah. Pulang dari tempat ini, mereka yang tadinya tidak rajin gereja, ya boleh dibilang burung taung, datang 24, 25, redup lagi Januari, Februari, Maret, muncul lagi, berubah kembali sambil memuliakan Allah. Harus ada perubahan ketika berjumpa dengan Natal. Berapa kali Bapak dan Ibu merayakan Natal tahun ini 2024? Berapa kali Bapak dan Ibu merayakan Natal? Dosen saya bilang, kalau ada pertanyaan, dia diam, ada dua pilihannya. Yang pertama, saking terkesimanya sampai tidak mampu menjawab. Yang kedua, karena tidak tahu apa-apa. Jadi, berapa kali Bapak dan Ibu merayakan Natal tahun ini? Tahun ini aja, 2024. Banyak ya, saya dari tanggal 1 Natal terus sampai ini malam. Sepanjang hidup, berapa kali Bapak dan Ibu merayakan Natal? Sepanjang hidup berarti seumur saya 17 tahun, ya kira-kira 17 tahun lah kita merayakan Natal. Pernah nggak Natal mengubah Bapak dan Ibu? Pernah nggak momen sukacita Natal membuat Bapak dan Ibu yang tadinya arogan menjadi orang yang lemah lembut? Yang tadinya pemarah menjadi orang yang penuh damai? Yang tadinya malas gereja menjadi orang yang rajin? Yang tadinya malas berdoa menjadi orang yang semangat beribadah? Yang tadinya tidak sayang kepada istri menjadi sayang kepada istri? Yang tadinya tidak sayang kepada suami jadi sayang kepada suami? Yang tadinya tidak tekun terhadap Tuhan menjadi orang yang tekun terhadap Tuhan? Gembala-gembala mengalami perubahan. Ayatnya yang ke-9, dan mereka sangat ketakutan. Tetapi mereka berjumpa bayi Yesus di Bethlehem. Ayat 20, mereka kembali sambil memuji Allah. Awalnya mereka takut karena mereka orang terpinggirkan. Tetapi bayi Natal mengubah mindset mereka, pola pikir mereka, iman mereka, pengharapan mereka untuk hidup di dalam kasih, mewartakan kasih itu kepada semua orang. Saya berharap perayaan Natal tahun ini mengubah kita yang temperamental, yang egois, yang emosian, yang tidak bisa disontong, tidak bisa ditegur, tidak bisa dimarah. Natal di Bethlehem, kita ke Bethlehem, kita pulang dari Bethlehem menjadi orang yang lebih lembut sedikit. Kita yang sering emosian, meledak-ledak, temperamental, egois, emosi, penuh dengan amarah, ingin disanjung, ingin dihargai, pulang dari Bethlehem saat ini, kita menjadi orang yang rendah hati. Anak-anak sebelum ketemu Yesus di Bethlehem menjadi orang yang tidak dengar-dengaran, pulang dari Bethlehem hari ini menjadi orang yang lemah lembut, dengar-dengaran kepada orang tua. Harus ada perubahan. Gembala-gembala berjumpa dengan Yesus di Bethlehem, mereka kembali sambil memuliakan Allah. Kalau Bapak dan Ibu, saudara sekalian, pulang dari tempat ini masih sama seperti yang dulu, seperti lagu, aku masih seperti yang dulu, jangan pergi ke Bethlehem, jumpa saja di Yerusalem yang baru. Mau? Jangan dulu, ke Bethlehem dulu, baru ke Yerusalem yang baru. Jangan terbalik. Tandai P, dodop J, berubah. Belum Ricky ke Bethlehem, kita so duluan ke Yerusalem yang baru. Ke Bethlehem hari ini, berjumpa dengan Yesus, berubah. Jangan pulang dari tempat ini, Ibu Pendeta so buka dalam doa, buka birlah, cap tikuslah dan teman-temannya, maka kita warnai perayaan Natal dengan pesta pora, amarah dan kemabukan. Natal tahun ini harus merubah saya dan saudara.
180 derajat dari tadinya orang yang berdosa menjadi orang-orang yang benar, bertobat, kembali sambil memuliakan Allah dan mewartakan kasih setia kita kepada semua orang. Berani berubah? Berani. Cuma 2 orang ini yang bilang berani berubah? Berani. Berubah demi kemuliaan nama Tuhan. Saya mengajak kita semua untuk menyampaikan slogan seperti begini. Saya berubah demi Kristus. Boleh? Tangannya agak sedikit kepal-kepal. Kata-katakan anak-anak muda zaman sekarang. Kita berubah bukan untuk saya, bukan untuk orang lain, bukan untuk majelis jemaat. Tetapi kita berubah di tahun 2024 sehingga perayaan Natal benar-benar diwarnai dengan hati yang penuh damai dan sukacita. Di hitungan yang ketiga kita akan bilang, saya mau berubah demi Kristus. 1, 2, 3. Saya mau berubah demi Kristus. Pengakuan saudara di hadapan manusia tercatat di sorga yang mulia. Tuhan memberkati kita semua dengan firman-Nya. Amin.